Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Semoga kita semua dalam lindungan Sang Pencipta ya, Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi itu tentang perangkat komputer beserta dengan fungsinya ya. Walaupun di pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah sedikit mengulas tentang materi ini, tapi alangkah baiknya kita lebih mendalami lagi agar lebih memahami perangkat dari komputer beserta dengan fungsinya ya. Oke, kita lanjut langsung masuk ke materi aja. Nah, selanjutnya di sini kita lihat komponen, ada monitor ya beserta keyboard dan mouse yang terletak di meja mahasiswa ya. Di bagian bawah terdapat PC ya, diletakkan di bawah agar bisa lebih aman. Dari posisi tempat duduk ya, itu dipastikan harus sejajar dengan tatapan wajah dan monitor ya, bertujuan agar tidak ada terjadi radiasi pada mata. Kita lihat untuk yang lain juga sama, karena efek dari pencahayaan monitor itu bisa mempengaruhi penglihatan ya, kalau tidak bisa kita atur resolusinya. Oke, selanjutnya ini ada satu PC yang sudah saya ambil ya dari bawah sebagai bahan pembelajaran kita. Nah, jadi buat adik-adik nanti tolong dipahami satu persatu dari perangkatnya ya. Oke, selanjutnya kita coba bawa perangkatnya ke ruangan atas. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada PC yang sudah saya bawa dari lab ya. Nah, di sini kita coba nanti belajar satu persatu ya dari fungsi perangkatnya. Jadi tolong dipahami buat adik-adik semua ya. Nah, kita coba mempelajari dari awal yang namanya casing ya. Jadi ini casing dari PC. Di sini ada tombol power, ya. Di sini ada port USB. Di sini juga ada jack ya, jack untuk mikrofon, ya, dan port untuk USB. Nah, ini tombol untuk reset. Nah, untuk bagian belakang kita bisa lihat sama-sama, ya. Ini untuk kabel power ke listrik, ya. Ini namanya power supply. Berikutnya di sini ada port untuk keyboard yang warna ungu, ini untuk keyboard. Yang warna hijau ini port untuk USB. Nah, ini berikutnya apa? Ini merupakan untuk ke ini ya, monitor VGA-nya. Nah, sini ini onboard. Onboard itu maksudnya sudah ada spesifikasi pada motherboard itu sendiri. Nah, ini juga sama, ada port USB ya, yang bisa kita gunakan untuk mencolok USB, printer, dan peripheral lainnya. Ini juga sama ya, ada 4, ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang ini untuk jaringan ya, untuk RJ45. Nah, ini ada untuk
mic, ini ada outline dan inline. Ini biasanya untuk mic dan ini untuk speaker. Ya, nah ini merupakan VGA card. Jadi untuk PC ini sendiri digunakan itu yang VGA card ya, karena resolusi dan kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan yang onboard seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba untuk bongkar PC ini ya. Di sini ada baut-bautnya. Nanti kita coba bongkar. Untuk mempersingkat waktu, saya skip dulu ya. Nah, berikut ini merupakan tampilan yang ada pada perangkat komputer ya. Nanti kita coba lihat satu persatu nama dari perangkat yang ada pada PC ini ya. Di sini kita lihat. Oke, kita lanjut pada bagian pertama, itu yang namanya prosesor. Oke, pada prosesor ya, yang pertama kita lihat di sini ada yang namanya heating fan. Itu merupakan kipas dari prosesor ya, dimana cara membukanya itu kita harus memutar pada 4 sisi ini ya. 4 sisi ini harus kita putar, terus kita tinggal tarik. Nah, kalau saya tarik, nah ini dia. Nah, ini merupakan prosesornya ya. Ini prosesornya terletak pada soket prosesor. Kita coba buka ya. Cara membukanya tinggal kita tarik ini ya, harap pelan-pelan karena dia sangat sensitif. Nah, ini dia nih. Nah, ini merupakan prosesor, dimana prosesor ini dengan spesifikasinya Core i3 ya. Apa itu fungsi dari prosesor? Oke, kita lanjut. CPU, Central Processing Unit, yang kita ketahui, di mana CPU ini merupakan prosesor atau otak dari sebuah komputer. Yang adik-adik harus paham bahwa kata CPU itu bukan berarti casing pada komputer ya, yang selama ini jika orang mengenal kata CPU pasti dia akan mengarah kepada casing sebuah komputer. Sebenarnya CPU itu merupakan Central Processing Unit ya, atau yang kita kenal prosesor, di mana tempat memproses instruksi program atau melakukan instruksi yang kita lakukan pada komputer ya. Jadi pada komputer mikro juga sama ya, prosesor ini disebut dengan mikroprosesor. Berikutnya kita mengarah kepada bagian CPU. Jadi bagian CPU itu ada 3. Yang pertama itu control unit atau CU. Berikutnya ada yang namanya ALU ya, arithmetic and logic unit. Yang ketiga namanya register, itu bagian dari CPU ya. Nah, yang pertama kita mengenal yang namanya ALU ya, arithmetic and logic unit. Tugas utamanya itu melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang sesuai dengan instruksi program ya. Tugas lainnya itu melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program ya. Ini kalau kita mendefinisikan yang namanya ALU ya, arithmetic and logic unit. Nah, untuk fungsi dari CPU tadi ya, Central Processing Unit, yang pertama itu mengawasi ya, membimbing, terus mengontrol seluruh sistem komputer selama proses pengolahan. Jadi CPU itu juga bersifat tadi mengawasi, membimbing ya, mengontrol seluruh sistem komputer selama proses pengolahan. Berikutnya apa? Addressing main storage ya. Berikutnya apa? Storing information. Terus ada yang namanya arithmetic
processing of data, terus ada logical operation ya atau operasi logika, terus sequencing instruction, yang terakhir on off input dan output. Nah, pada control unit itu mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Jadi tugas dari control unit itu adalah ya, yang pertama itu mengatur dan mengendalikan alat input dan output. Yang kedua, mengambil instruksi-instruksi dari main memory. Yang ketiga, mengambil data dari main memory kalau diperlukan oleh proses ya. Jadi kalau diperlukan oleh proses. Yang keempat, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika ya. Jadi kalau ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja ALU. Yang kelima, itu menyimpan hasil proses ke main memory. Nah, berikutnya itu kita mengenal namanya register ya. Jadi simpanan kecil dengan kecepatan tinggi, berikutnya lebih cepat 5-10 kali dibandingkan kecepatan perekaman atau pengambilan data di memori. Berikutnya itu digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses oleh CPU atau prosesor, sedangkan instruksi-instruksi dan data lainnya yang menunggu giliran masih disimpan di main memory atau RAM. Nah, berikutnya register juga merupakan ingatan ya sementara sebelum data tersimpan secara permanen di memori ya. Nah, terus kalau kita melanjuti dari jenis register berhubungan dengan instruksi ya, dimana introduction itu register ya atau IR atau program register. Satu itu digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang diproses ya. Terus program counter atau control counter, introduction counter ya, itu register yang digunakan untuk menyimpan alamat atau address lokasi dari main memory yang berisi instruksi yang sedang diproses. Nah, ini kita lihat bagannya ya. Di sini ada alat memproses ya, dimana kita sudah pernah mempelajari alat proses itu apa saja ya. Mungkin sebelum dia memproses, di sini ada namanya alat input ya. Sebelumnya sudah kita mempelajari alat input itu apa aja, fungsinya apa aja. Terus di sini ada alat proses sebelum dia masuk ke alat output. Di sini yang tadi barusan kita jelasin ya, ada yang namanya CPU ya, Central Processing Unit, dimana ada 3. Yang pertama tuh control unit, ALU, dan register. Di sini ada main memory. Main memory itu ada 2, RAM dan ROM ya. Dimana RAM itu sifatnya sementara, kalau ROM itu sifatnya permanen. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa fungsi dari CPU itu sebagai melakukan instruksi yang kita lakukan ya pada sebuah komputer. Berikut ini perangkat yang namanya RAM ya. Yang hijau ini merupakan RAM. Cara membukanya kita tinggal tarik slot bagian atas ya, seperti ini, dan bagian bawah. Nah, tinggal kita tarik ya. Nah, ini yang namanya perangkat RAM ya. Apakah fungsi dari RAM itu sendiri? Kita lanjut. Oke, kita lanjut pada perangkat komputer berikutnya. Itu ada yang namanya RAM ya. Apakah itu RAM? Itu random access memory ya, kepanjangan tuh random access memory. Oke, kita next. RAM adalah suatu memori yang bersifat sementara
ya atau volet. Di sini dia berfungsi membantu kecepatan eksekusi pada pengolahan data. Ya, harus diingat bahwa kalau RAM itu sifatnya sementara, tapi kalau dia ROM itu bersifat permanen. ROM itu merupakan BIOS ya yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana BIOS itu terdapat yang namanya ROM, memori yang sifatnya permanen ya. BIOS itu terletak pada motherboard ya, tadi sudah kita lihat gambarnya beserta dengan penjelasannya. Nah, untuk RAM itu sendiri, semakin tinggi RAM yang kita gunakan, maka performance ya atau kinerja komputer itu akan berjalan sangat baik, atau di sini bahasa kita itu lebih cepat ya. Jadi dukungan dari RAM itu sendiri sangat mempengaruhi dari kecepatan komputer ataupun laptop yang kita miliki ya. Jadi kalau misalkan kita punya laptop dengan kapasitas RAM-nya 2 GB, terus kapasitas RAM-nya 4 GB, 8 GB, 16 GB dan seterusnya, itu semakin tinggi akan memiliki performance kecepatan laptop lebih baik. Tapi ingat, semakin tinggi RAM ya speknya, kita juga harus mengetahui prosesornya ya. Jangan sampai nanti prosesornya rendah tapi kita kepengen RAM-nya tinggi ya, itu bisa terjadi error atau blue screen pada laptop komputer yang kita miliki. Nah, terus untuk RAM itu sendiri dia ada beberapa jenis ya. Di sini kita bisa lihat dari mulai EdoRAM ya, EdoRAM dengan speknya kita bisa lihat ya dari Pentium 100. Terus ada yang SDRAM. SDRAM ini yang versi kecepatannya untuk PC 66 ya, PC 100 sampai PC 133. Terus ada juga yang namanya DDR-RAM ya. DDR-RAM itu dari kecepatan PC 1600 ya, 2100, 2700, 3200 ya, 3700 sampai dengan 4200. Nah, terus juga ada yang namanya DDR2 ya. DDR2 ini yang sering digunakan untuk kecepatan PC 3200 ya. Di sini kita bisa lihat sendiri ya, sampai dengan PC 2 8500 ya. Ini biasanya digunakan oleh prosesor yang tingkatnya Pentium dual core atau core 2 duo. Jadi kita kalau pengen membeli RAM, pengen upgrade laptop kita lebih baik lagi ya, pengen menambah spek dari RAM, kita harus tahu dulu nih ya, apa yang harus kita ketahui, jenis RAM yang kita miliki. Jangan sampai nanti kita memiliki core 2 duo yang kita beli nanti DDR-nya tidak sesuai dengan spek yang digunakan. Kenapa? Slotnya berbeda. Nah, berikutnya ada DDR3 ya. DDR3 itu digunakan biasanya oleh spek quad core ya. Terus ada juga Core i3 ya, Core i5, Core i7 dan sebagainya. Nah, untuk kecepatannya masih sama juga ya, ada yang PC3 itu. Jadi kalau kita berbicara PC3 itu lebih ke mengarah DDR3, tapi kalau di sini berbicara PC2 itu ke DDR2. Jadi yang harus ada ingat, kalau kita pengen upgrade RAM, pengen nambah RAM, kita harus melihat spek dari slot RAM-nya. Jangan sampai apa? Salah membeli. Kalau kita salah membeli, slotnya pasti berbeda. Itu yang harus kita pahami. Nah, ini tampilan dari RAM ya. Ini tampilan dari RAM. Kalau yang ini tampilan RAM pada komputer atau PC. PC itu personal komputer ya. Nah, jadi tampilannya lebih besar ya, betulnya lebih besar kalau pada RAM komputer. Tapi kalau kita melihat pada RAM laptop, dia bentuknya lebih minimal atau lebih kecil ya, lebih minimalis. Tapi kalau kita berbicara tentang speknya, dia sama ya. Jadi RAM itu jangan sampai salah nanti kita membeli RAM
ada yang 1 giga ya, 1 GB, ada yang 2 GB, ada yang 4 GB ya, ada yang 8 GB. Nanti jangan sampai salah, kita membeli RAM 3 GB. Nah, itu kesalahan fatal ya. Jadi kita harus tahu, jangan sampai nanti kita di luar kampus pengen membeli salah gitu loh. Jadi kapasitas pada RAM itu harus kita pelajari dulu ya. Yang tadi jenis RAM-nya apa, slot yang digunakannya apa, kapasitasnya apa, dan juga harus kita lihat spek dari prosesornya apa yang kita miliki ya. Jadi kita harus benar-benar memahami support atau tidaknya ya. Nah, berikutnya kita lihat perangkat yang namanya motherboard ya. Jadi motherboard itu ukurannya cukup besar ya. Kebetulan di sini mereknya Gigabyte ya, kita lihat. Nah, itu merek dari motherboard yang kita gunakan saat ini ya. Fungsi dari motherboard adalah perangkat komputer berikutnya itu kita mengenal yang namanya motherboard ya. Kalau tadi kita sudah mengenal yang namanya perangkat hard disk ya dan prosesor, berikutnya kita mengenal yang namanya motherboard ya. Apa itu motherboard ya? Jadi motherboard itu merupakan papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung ya. Jadi kita mengatakan dia dikatakan mainboard ya, atau MOBO yang sering dijelasin orang, atau dia mainboard itu sama aja. Jadi motherboard atau MOBO atau mainboard itu bahasa komputer ya. Jadi jangan sampai heran nanti salah paham bedanya motherboard, mainboard ya atau MOBO, itu sama aja. Jadi papan utama berupa PCB yang memiliki chip BIOS ya, atau program penggerak atau jalur-jalur dan konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat. Jadi kalau kita berbicara dalam sistem komputer ya, peripheral akan saling terkoneksi di dalam motherboard. Kenapa? Pada motherboard itu terdapat jalur-jalur bus ya. Jadi jalur bus ini yang merupakan kinerja di mana instruksi yang kita lakukan dia bersifat bolak-balik ya. Jadi tergantung dari proses yang kita lakukan, karena motherboard itu sendiri merupakan papan induk dari perangkat komputer ya. Nah, untuk kelanjutannya kita akan mempelajari perbagiannya ya. Jadi untuk pertemuan sekarang kita lebih spesifik mengetahui dari perbagiannya. Yang pertama itu ada yang namanya soket CPU ya. Jadi soket CPU itu atau disebut dengan soket prosesor. Apakah itu soket prosesor ya? Itu merupakan tempat meletaknya prosesor. Ya, jadi bentuknya seperti ini, bisa sama-sama kita lihat pada gambar ya. Jadi soket itu sendiri dikenal dengan soket leaf ya. Terus ada juga yang bersifat ZIF ya, ZIF leaf. Dan berikutnya ada juga yang model lama itu ada yang ZIP ya, atau disingkat dengan Zero Uncertain Performance ya, atau force. Di sini kita lihat soket prosesor yang sifatnya model baru. Di sini tertulis merek motherboardnya itu Asus ya. Nah, berikutnya ada yang namanya not bridge ya, yang terletak selalu berdekatan dengan soket prosesor. Jadi kalau ada bentuknya seperti ini namanya not bridge ya, chipset ini. Ini tampilannya yang warna kuning ya, dan sudah dilingkari warna hijau, yaitu merupakan salah satu komponen penting dari motherboard ya. Jadi not bridge ini adalah titik fokus dari motherboard ya, yang disebut juga dengan memory control hub. Not bridge ini terhubung dengan prosesor. Jadi di sini kita bisa lihat ada yang namanya chipset not bridge. Ini ada yang namanya, tadi kita udah belajar, prosesor. Tempat meletaknya prosesor namanya soket prosesor ya.
Terus saya ulangi lagi bahwa not bread itu terhubung dengan soket prosesor, slot RAM serta slot AGP ya. Kalau soket prosesor itu tempat meletaknya prosesor. Kalau slot RAM itu tempat meletaknya RAM. Terus kalau kita berbicara dengan slot AGP, ini merupakan slot tempat meletaknya apa? VGA card. Tuh, kita lanjut. Nah, berikutnya ini juga termasuk yang namanya chipset. Jadi chipset itu pada komputer ada dua loh ya. Yang pertama not bread, yang kedua itu short bread ya. Jadi dua ini merupakan chipset yang ada pada motherboard ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin tentang not bread, itu adalah dua kutub utama pada motherboard, di mana short bread itu terhubung dengan IDE primer dan sekunder, seperti konektor SATA, konektor floppy drive ya, slot PCI dan BIOS ya. Nanti kita akan mempelajari satu persatu ya dari bagian-bagian ini biar lebih paham nantinya. Nah, berikutnya ada yang namanya slot RAM yang tadi sudah kita bicarakan bahwa yang namanya not bread itu terhubung pada soket prosesor slot RAM. Nah, ini yang namanya slot RAM tadi nih. Jadi slot RAM ini adalah komponen pada motherboard yang digunakan untuk menyisipkan atau meletakkan RAM. Jadi tampilan seperti ini ya. Ini motherboard pada PC. Beda lagi kalau pada laptop ya, nanti kita lihat di pertemuan berikutnya. Nah, ini yang namanya slot AGP. Apakah itu slot AGP? Slot AGP itu digunakan untuk memasukkan VGA card ya. Di sini yang masih bersifat serial AGP ya. Nah, ini yang supportnya pada AGP card nih. Nah, tadi kita balik lagi pada yang not bread. Tadi kita berbicara ada yang soket prosesor, terus slot RAM dan slot AGP. Nah, slot AGP itu tampilannya seperti ini ya. Itu slot AGP ini tempat kartu grafis atau kartu VGA. Jadi kalau kita berbicara kartu grafis atau kartu VGA itu sama aja ya, yang ditunjukkan pada pengguna yang hobi bermain game ya, atau 3D, yang hobinya dengan editing foto, video dan sebagainya. Nah, ini biasanya slot itu diletakkan di samping slot PCI. Jadi posisi AGP ini biasanya cuma ada satu ya, nggak jauh dari slot PCI. Nah, ini yang namanya slot PCI yang tadi kita bilang ya, ini yang slot AGP. Berikutnya itu yang namanya slot PCI. Apakah itu slot PCI? Jadi slot PCI itu kalau kita lihat pada motherboard ya, itu digunakan untuk meletakkan kartu LAN ya. Kartu LAN itu biasanya kita gunakan untuk jaringan ya. Terus kartu sound atau sound card, atau biasanya digunakan untuk TV tuner ya. Jadi ini merupakan tambahan peripheral dengan fungsi sesuai yang kita gunakan ya. Jadi misalkan kita pengen membuat menggunakan TV tuner, pengen nonton TV di komputernya, kita bisa membeli alat yang namanya TV tuner. Tapi di sini TV tuner yang sifatnya kartu ya, atau card yang bisa dipasang pada PCI. Karena apa? TV tuner itu ada dua versi ya. Ada yang sudah sifatnya tertanam pada kartu PCI, ada juga yang sifatnya eksternal yang langsung terhubung pada monitor. Berikutnya ada yang namanya baterai CMOS ya. Jadi baterai CMOS itu untuk memasuk power pada sebuah memori kecil pada motherboard yang berfungsi untuk menyimpan settingan ya, konfigurasi komputer seperti apa, waktu jam ya, apalagi tanggal dan lain sebagainya. Jadi CMOS ini menjaga agar kita tidak perlu mengkonfigurasi lagi hal-hal yang sifatnya berkali-kali. Jadi dia sifatnya apa? Kita menyimpan. Jadi dia ini tersimpan pada baterai CMOS ya, dimana baterai CMOS ini ada keterkaitannya dengan yang namanya BIOS ya.
Nah, berikutnya ini kita berbicara dengan IDE ya. Jadi IDE ini merupakan konektor ya, konektor PATA. IDE adalah kependekan dari Integrated Device Electronic ya, yang mendukung untuk perangkat IDE. Apa saja perangkat yang bisa kita gunakan pada IDE ini? Yang pertama biasanya digunakan untuk hard disk. Ini hard disk yang model lama ya, yang masih menggunakan IDE, sekarang sudah mengarah ke SATA. Bisa juga digunakan untuk CD-ROM atau DVD-ROM dan lain sebagainya ya. Itu fungsi dari IDE pada motherboard. Nah, berikutnya ini ada yang namanya konektor SATA. Jadi kalau tadi ada yang namanya IDE atau sering dibilang sama orang itu konektor PATA, sekarang yang SATA-nya nih. Jadi kalau yang SATA itu lebih canggih dibandingkan yang IDE. Ini yang komputer-komputer lama masih banyak menggunakan IDE ya. Tapi kalau untuk versi teknologi yang terbaru sekarang, baik dari hard disk ya dan lain sebagainya, itu perangkat sudah menggunakan serial ATA ya. Berikutnya yang ke-10 itu ada yang namanya BIOS ya. Apakah itu BIOS? BIOS adalah Basic Input Output System. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi ini termasuk jantungnya komputer. Karena apa? Di saat kita melakukan proses perakitan awal, kita pengen melakukan proses instalasi dari awal, itu dipastikan kita harus masuk ke BIOS. Sedangkan BIOS ya tampilannya seperti ini ya. Di mana letaknya? Dia terletak pada motherboard ya. Jadi titik awal pertama kali kita melakukan instalasi, kita akan melakukan settingan BIOS, di mana BIOS itu memiliki singkatan dari Basic Input Output. Berikut ini merupakan hard disk ya. Ini perangkat hard disk yang diletakkan di bagian ini. Nah, ini merupakan hard disk ya, untuk media penyimpanannya. Lebih detail kita pelajari ya, apa fungsi dari hard disk itu sendiri. Perangkat komputer berikutnya kita mempelajari tentang yang namanya hard disk. Apa itu hard disk? Jadi hard disk itu merupakan media penyimpanan pada komputer ya. Nah, jadi hard disk itu sendiri itu berupa magnetik pada piringan metal ya, yang berputar, yang terintegrasi. Jadi data yang disimpan dalam lingkaran hard disk merupakan piranti penyimpan sekunder, di mana data yang disimpan sebagai pulsa konsentris ya, yang disebut dengan track. Nah, track itu dibagi dalam beberapa segmen yang dikenal sebagai sektor ya. Jadi track itu dibagi dalam beberapa segmen yang disebut dengan nama sektor. Untuk melakukan operasi baca tulis data dari dan ke piringan, hard disk menggunakan head ya untuk melakukannya, yang berada di setiap piringan. Jadi head inilah yang bergerak mencari sektor-sektor tertentu untuk dilakukan operasi terhadapnya. Nah, terus untuk waktu yang diperlukan untuk mencari sektor tersebut itu disebut dengan sek time ya. Jadi setelah menemukan sektor yang diinginkan, maka head akan berputar untuk mencari track. Waktu yang diperlukan untuk mencari track ini dinamakan dengan latensi ya. Nah, ini ada gambaran dari tampilan hard disk ya, yang tadi sudah dijelaskan. Ada piringannya ya, ada silindernya atau yang disebut dengan head tadi, dan beberapa fungsi dari bagian hard disk itu sendiri ya. Jadi kalau kita berbicara yang namanya komputer, semua data yang kita lakukan ya,
baik itu kita lagi ngedit foto, kita lagi ngedit video, kita lagi ngetik, atau kita lagi melakukan program, atau kita pengen nge-save yang namanya hasil kerja kita atau file tersebut ya, baik dia itu file berupa JPEG ya, atau dia berupa file doc, dokumen ya, Office, Word dan sebagainya, atau kita membuat listing program dan sebagainya, itu semuanya tersimpan pada hard disk ya. Jadi hard disk ini adalah media penyimpanannya. Ini yang paling ditakutkan ya, orang IT itu paling takut kalau hard disk ini bermasalah. Kenapa? Semua data-data perusahaan ya, semua data-data manajemen dan sebagainya, pemasaran, itu semuanya tersimpan pada hard disk ya. Kalau kita berbicara dengan mahasiswa, itu data mahasiswanya ya, baik itu data nilai atau data kehadiran sebagainya, itu masuk ke hard disk. Atau kalau kita berbicara dengan yang namanya perbankan, nah kalau perbankan itu biasanya itu berupa data nasabah, apakah itu berupa transaksi pembayaran atau saldo nasabah dan lain sebagainya, termasuk dengan perusahaan-perusahaan yang lagi berkembang saat ini ya. Nah, kalau kita berbicara dengan sejarahnya ya, ini nanti bisa kita pelajari ya, tinggal dibaca saja, yang dimana di sini ada perusahaan yang sudah sangat terkenal yang namanya IBM ya. IBM ini dari dulu hingga saat ini masih punya nama ya, masih sangat-sangat terkenal sekali. Berikutnya ada penjelasan tentang tren perkembangan hard disk ya. Jadi untuk hard disk itu sendiri dia ada beberapa kategori ya dari tren perkembangan hard disk sendiri. Yang pertama itu kerapatan data atau teknologi bahan, yang merupakan ukuran teknologi bahan yang digunakan, seberapa besar bit data yang mampu disimpan dalam satu satuan persegi. Yang kedua itu ada namanya struktur head atau baca dan tulis ya. Jadi head, baca dan tulis itu merupakan perantara antara media fisik dengan data elektronik. Lewat head ini data ditulis ke medium fisik atau dibaca dari medium fisiknya ya. Nah ini kita lihat dari kecepatan putar disknya ya. Jadi kecepatan putar hard disk pada zaman sekarang itu 3600 rpm ya. Dengan semakin berkembangnya teknologi, kecepatan putar itu akan semakin cepat ya. Jadi kita punya nama itu RPM. Nah jadi karena kebutuhan media penyimpanan kemampuannya lebih tinggi, itu bisa kita capai 7200 rpm ya, yang digunakan pada hard disk SCSI. Nah jadi di sini kita bisa lihat bahwa RPM itu ya mulai dari 3600 sampai dengan 15000 itu ada penggunaannya. Jadi ada penggunaannya yang bersifat, yang pertama ada format standar ya, ini sifat standar, ada yang laptop, ada IBM micro drive, ada yang laptop dan sebagainya, sampai dengan top of the line SCSI ya. Nah itu kalau kita berbicara tentang kecepatan putar disk ya. Jadi kapasitas hard disk pada saat ini sudah mencapai gigabyte ya, bahkan terabyte. Jadi kalau kita berbicara gigabyte, di atasnya itu namanya terabyte. Tapi kalau kita ngomongin terabyte, itu kapasitasnya mulai dari 1 tera ya, 2 tera dan sebagainya. Tapi kalau kita berbicara dengan yang namanya gigabyte, itu bisa kita lihat untuk pasaran saat ini ya. Contohnya misalkan ada yang 250 GB, ada yang 360 GB, ada yang 500 ya. Jadi berikutnya kita lihat teknologi hard disk di masa depan. Nah jadi hard disk di masa depan itu mendukung salah satu titik berat kecepatan akses dan kapasitasnya. Hal ini dilakukan dengan memproduksi komponen mekanis dan fisik hard disknya. Dapat dilihat saat kita dirilis dalam contoh di sini USB drive ya. Jadi USB drive itu kapasitasnya udah hampir menyamai yang namanya hard disk. Jadi bisa kita bawa
kemana saja. Tapi masih ingat, hard disk itu ada yang sifatnya hard disk eksternal ya. Jadi kalau dia sifatnya hard eksternal itu yang bisa kita bawa kemana-mana ya. Sebagai contoh di sini ada yang saya miliki ya. Nah ini contoh dari hard disk eksternal. Ini contohnya nih ya. Nah untuk pemasangan hard disk itu sendiri ya, itu berupa kabel IDE ya, yang terdapat pada strip warna merah power supply yang ditancap bersebelahan atau sejajar dengan warna merah pada kabel IDE. Jika salah satu komputer tidak akan melakukan booting, maka deteksi HD-nya atau harddisknya itu bisa kita lihat melalui BIOS. Kalau misalkan kita melakukan pemasangan ada terjadi kesalahan ya. Selain itu juga yang kabel pada hard disk ya, selain IDE ada yang namanya SATA ya. Kalau SATA itu dia lebih dari perkembangan sebelumnya. Jadi kalau IDE itu dia yang lembaran tipis itu ya, yang agak lebih lebar. Tapi kalau dia SATA dia punya bentuk lebih tipis ya, lebih ramping. Itu kalau kita menggunakan kabel hard disk yang menggunakan SATA ya. Berikut ini merupakan VGA card ya. Ini VGA card. Nah dia terpasang pada mainboard ya, pada slot AGP atau slot PCI, tergantung dari spesifikasi yang kita miliki. Nah ini VGA nya. Fungsi VGA adalah kita lanjut ke perangkat komputer yang namanya VGA card ya. Jadi VGA itu merupakan singkatan dari Video Graphic Array ya. Ini adalah sebuah tipe standar dari koneksi yang berguna ya untuk perangkat video seperti monitor atau proyektor. Jadi VGA card ini ya, dia punya konektor yang terhubung pada monitor ataupun proyektor. Biasanya VGA ini dimasuk ke dalam jenis kabel ya, atau konektor dan port yang memang bisa digunakan untuk dapat menghubung monitor ke dalam kartu video. Tetapi pengguna dari VGA ini telah diganti dengan teknologi lebih baru ya, seperti HDMI yang sekarang ini kita kenal HDMI dan DFI ya. Hal ini tidak menutup kemungkinan juga VGA masih tetap menggunakan hingga saat ini. Jadi kalau kita mengenal kata VGA, teknologi sekarang ini yang bersifat HDMI ya dan DFI. Jadi sederhananya VGA atau Video Graphic Array ini adalah monitor standar yang dapat mengelola tampilan yang nantinya akan digunakan sebagian besar komputer maupun PC. Jadi apa? Kalau kita berbicara dengan yang namanya VGA card ya, itu merupakan tampilan. Jadi kalau kita pengen tampilan mendesainnya lebih baik lagi, kita pengen ngedit video ya agar nggak putus-putus lagi, kita pengen main game lebih cepat proses kerja jalannya, itu dipastikan kita harus menambah perangkat yang namanya VGA card. Tapi untuk teknologi sekarang yang onboard pun sudah memiliki spek hampir sama ya seperti VGA card. Kecanggihannya sudah semakin baik itu kalau kita memahami perkembangan dari VGA card itu sendiri. Berikutnya kita melihat tampilan di sini ada VGA card ya. Ini tampilan VGA cardnya dipasang pada tergantung ya, ada yang menggunakan slot AGP ya, yang spesialis untuk digunakan pada VGA card ya. Nah terus di sini ada tambahannya ya, ini sejarahnya bisa kita baca ya, yang dikembangkan oleh perusahaan IBM pada tahun 1987. Terus resolusi masih sangat rendah ya. Jadi kalau bentuk-bentuknya terdahulu itu masih berpiksel sangat rendah, tapi saat ini sudah sangat super canggih ya. Sebagai contoh ada gambar berikut ini. Nah ini
contoh VGA-nya. Jadi bentuk tampilannya udah besar sekali ya. Kita bisa lihat tampilan bentuknya ini sudah ke HDMI yang tadi kita sudah mempelajarinya. Ini pengeluarannya atau outputnya dia sudah berbentuk HDMI ya, gitu. Nah, terus di sini ada keterangan perlu yang kita informasikan bahwa VGA dan RAM itu tidak dapat dipisahkan. Jadi VGA dan RAM tadi yang sudah kita pelajari tentang RAM itu sangat ada keterkaitannya ya. Dimana di sini kita bisa lihat ya, misalkan ada VGA 256 MB, terus RAM-nya 2 GB. Nah, jadi VGA-nya bisa menempuh 512 MB. Terus ada VGA 512. Terus di sini ada RAM-nya 2 GB ya. Jadi VGA-nya bisa 1280 MB dan seterusnya. Jadi walaupun kita punya RAM dengan spek yang sama, di sini ada 2 GB, tapi VGA-nya semakin tinggi, maka resolusi yang dimiliki oleh laptop atau komputer itu sendiri dia akan lebih baik. Nah, biasanya kalau kita memiliki laptop ada semacam label ya pada sudut kiri laptop dengan tertulis Nvidia ya warna hijau, atau GeForce yang biasanya ada tertulis warna merah. Nah, itu bertanda bahwa kita punya laptop dengan spek VGA-nya lebih baik dibandingkan yang tidak memiliki tempelan seperti itu ya. Jadi ada fungsinya, jangan sampai nanti kita berbicara yang namanya laptop kok si A lebih murah ya, kok si B lebih mahal. Nah, itu biasanya punya spek yang pendukung berbeda. Kenapa? Kalau dia punya VGA yang berbeda, itu dipastikan memiliki performan dan harga juga yang berbeda ya. Yang harus kita ingat bahwa kualitas barang juga dipengaruhi oleh harga. Nah, di sini ada jenis VGA card ya berdasarkan bentuk dan fisiknya. Jadi yang harus kita ketahui bahwa ada yang namanya VGA onboard. Kalau onboard itu yang kayak ini nih ya. Jadi kalau VGA yang bersifat onboard dia seperti ini. Jadi dia sudah tertanam pada motherboard itu sendiri ya. Jadi dia sudah ada pada motherboard itu sendiri. Tapi kalau kita berbicara dengan VGA card, dia berupa kartu yang sudah saya bilang tadi. Dia biasanya terpasang pada slot AGP. Jadi kalau untuk VGA card dia diletakkan pada slot AGP. Nah, kalau yang berikutnya adalah power supply yang ini. Nah, ini merupakan power supply ya untuk memberikan daya ke perangkat komputer. Nah, ini power supply ya. Kalau udah ada kabel seperti ini, nanti dia akan dibagikan beberapa perangkat. Untuk lebih detail, fungsi dari power supply ini adalah berikutnya. Kita mengenal alat yang namanya power supply ya. Jadi power supply itu bentuknya seperti ini ya. Seperti ini kalau bentuk gambar aslinya atau video nyatanya di sebelumnya ya yang sudah ditampilkan. Nah, untuk power supply itu sendiri ya, itu merupakan salah satu perangkat hardware ya yang di dalamnya berupa casing komputer ya. Jadi fisiknya itu berbentuk kotak logam seperti video sebelumnya. Fungsinya apa? Untuk menyalurkan ke beberapa perangkat seperti hard disk ya, terus kipas, motherboard, apalagi DVD room ya, DVD room dan lain sebagainya. Jadi perangkat-perangkat komputer yang ada pada casing ya, seperti tadi saya bilang ada yang namanya DVD room,
ada yang namanya motherboard, ada yang namanya hard disk ya, dan lain sebagainya. Itu membutuhkan yang namanya power supply. Tapi kalau sifatnya perangkat kayak LAN card ya, apalagi perangkatnya kayak RAM, VGA card, itu tidak ada disambungkan pada power supply ya. Kenapa? Power supply itu terhubung pada motherboard komputer. Sedangkan perangkat yang tadi itu terpasang pada motherboard itu sendiri ya, jadi sudah menyatu. Nah, jadi power supply itu sendiri itu punya fungsi yang demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.